Pernah ngerasain nggak sih perasaan kalau ada satu orang di dunia ini yang kayaknya bisa baca pikiran kita, bahkan tanpa kita perlu ngomong sepatah kata pun? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng perasaan yang sangat familiar ini. Semuanya kan berawal dari sini, sebuah kebenaran yang entah kenapa kita semua alami. Rasanya itu ibu selalu tahu, bahkan saat kita udah berusaha sekuat tenaga buat nyembunyiin sesuatu. Ini dia kalimat andalan kita semua. Nggak apa-apa. Kalimat ini mungkin ampuh ya buat teman-teman kita, tapi entah kenapa kalau sama ibu selalu gagal. Seolah-olah hatinya itu punya sensor khusus yang nggak bisa dibohongin. Bener banget, dia tuh nggak perlu kita cerita dari A sampai Z. Seringnya, malah sebelum kita selesai mikirin mau cerita gimana, secangkir teh hangat atau makanan kesukaan kita udah ada di depan mata. Dan disinilah kekuatan utamanya. Cuma dari tatapan mata, ada komunikasi yang jauh lebih dalam daripada kata-kata. Dia bisa lihat capek di balik senyum kita, atau rasa khawatir yang coba kita tutup-tutupi pakai tawa. Dan mungkin ini puncaknya, cintanya itu proaktif. Perhatiannya datang bukan karena kita minta, tapi bahkan sebelum kita sadar kita butuh. Kayak radar cinta yang nyala 24 jam. Kalimat-kalimat tadi pasti berasa deket banget ya di hati. Ini pengalaman yang nyatuin kita semua, nggak peduli di mana kita tinggal atau gimana kita dibesarkan. Tapi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya dia bisa tahu? Apa ibu kita ini punya semacam kekuatan super, bisa telepati gitu? Atau jangan-jangan ada penjelasan yang lebih masuk akal, lebih dalam di balik semua ini? Yuk kita coba lihat. Jawabannya ternyata jauh lebih indah daripada sekedar sihir. Ini adalah sebuah keahlian yang diasah bertahun-tahun. Nah, ini dia intinya. Intuisi seorang ibu itu bukan kemampuan magis yang tiba-tiba muncul. Bukan. Ini adalah sesuatu yang diperoleh, semacam kecerdasan emosional yang terbangun dari ribuan jam memperhatikan kita. Fondasinya itu ada 3. Pertama, cinta yang konsisten. Ini jadi bahan bakarnya, motivasi buat selalu peduli. Kedua, observasi yang halus. Kemampuan buat nangkep perubahan terkecil dari nada suara kita, gerak-gerik kita. Dan yang terakhir, ribuan hari merawat, yang artinya dia punya database super lengkap tentang siapa kita, luar dan dalam. Nah, setelah kita paham kalau semua ini adalah keahlian yang diasah puluhan tahun, pertanyaan berikutnya tentu buat kita kan, gimana cara kita merespons cinta yang sedalam dan sebesar itu? Tenang, jawabannya nggak serumit yang kita bayangin kok. Kita nggak perlu melakukan hal-hal besar atau spektakuler buat menyentuh hatinya. Kuncinya ada di sini, di hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Sebut aja momen mikro. Tindakan-tindakan kecil yang justru jadi bahan bakar yang menjaga kehangatan hubungan kita sama ibu. Jadi, poin utamanya adalah ini. Nggak perlu nunggu hari ulang tahunnya, nggak perlu nunggu hari ibu. Hatinya bisa kita sentuh hari ini, sekarang juga, lewat hal yang paling sederhana, tapi paling tulus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian aksi. Saya mau kasih kamu sebuah tantangan yang super simple, tapi percayalah, dampaknya bisa luar biasa. Serius, cuma butuh waktu segini. 30 detik dari waktu kamu seharian buat bikin harinya jadi jauh lebih baik. Gak ada alasan buat menunda kan? Pilih aja salah satu dari 3 ini, gampang banget. Kirim pesan suara singkat yang tulus. Atau scroll galeri HP kamu, kirim satu foto lama yang bikin senyum. Atau cukup tanya pertanyaan simple yang nunjukin kalau kamu peduli. Itu aja. Dan tolong ingat selalu hal ini. Ini bukan soal kemewahan, bukan soal kerumitan. Ini semua tentang ketulusan yang ada di balik tindakan kecil kita. Jadi habis ini, coba deh ambil tantangan 30 detik itu. Kirim momen mikro itu sekarang juga. Karena pada akhirnya, ikatan yang paling kuat itu dibangun bukan dari satu peristiwa besar, tapi dari ribuan momen kecil yang tulus dan dilakukan terus-menerus.